warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Q, apa kabar? Walaupun musim hujan, semoga Sobat Q sehat selalu ya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Obras Sekat, obrolan santai kesehatan kekarantinaan. Bersama saya Eva Lismawati, tentunya akan menemani Sobat Q. Dan saya tidak sendiri di sini, saya bersama narasumber spesial. Kenapa Pakai spesial? Pakai telur. Episode ini karena dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2024. Ini adalah momen untuk berbagi informasi, fakta-fakta seputar HIV, juga untuk meningkatkan kesadaran kita, dan juga kita akan membahas stigma-stigma yang ada di kalangan masyarakat. Semoga dengan podcast ini, Sobat Q akan lebih memahami, lebih peduli, dan lebih mendukung orang-orang yang hidup dengan HIV. Hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Berlayar ke pulau sambil menikmati senja. Angin sepoi menyejukkan hati. Kita sambut dengan penuh hangat dan ceria narasumber kita yang penuh inspirasi. Selamat datang Bapak Dr. Sedia Dwi Sangka MFid. Beliau adalah Kepala Balai Kekarantinaan kelas 1 Bandung. Sampurasun Pak. Rampes. Kumaha damang. Alhamdulillah. Iya Pak. Ini dalam rangka Hari AIDS sedunia ya Pak ya. Mungkin kita akan membahas jadi apa saja itu HIV dan AIDS itu apakah berbeda atau tidak. Mungkin Sobat Q akan lebih paham dan lebih menghilangkan stigma-stigma negatif tentunya ya yang ada di kalangan masyarakat. Siap. Sobat Q, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini kita dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2024. Sobat Q, kita perlu tahu mengenai HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV virus yang terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Tubuh gagal melawan infeksi, jadi sangat bahaya. Ibaratkan kalau di satu negara tentaranya KO nih, atau security-nya jadi hilang, jadi impoten. Gitu. HIV itu sendiri dari ada berapa singkatan, hanya terdiri human atau manusia, I-nya imunodefisiensi, turunnya sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh gagal melawan infeksi, dan V-nya adalah virus. Nah, ini terjadi karena penularan. Ini adalah salah satu penyakit menular antar manusia, yang dulu awalnya adalah sumbernya dari binatang awalnya. Nah, kalau AIDS adalah satu kondisi di mana, lanjut, kepanjangan dari acquired atau didapat ditularkan oleh orang lain. Jadi pasti ada sumbernya. Ya. Tertular ini pasti ada sumbernya. I-nya kekebalan tubuh, imun, D-nya defisiensi, penurunan atau kekurangan, dan S-nya sindrom. Jadi kalau sudah ada kumpulan gejala dan ini menuju ke arah berat, ini adalah AIDS. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Ya. Penyakitnya yang ditimbulkan adalah bisa dilihat dari gejala-gejala yang dialami. Lanjut. Nah, tanda-tanda HIV, dapatkah Anda mengenali tanda-tanda HIV? Tadi, kalau orang terkena HIV itu tanda-tandanya nggak jelas. Tapi kalau udah jadi AIDS, baru tadi ada beberapa sindrom. Gitu ya. Kalau di slide ini Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ada 1000 wajah di situ. Nah, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Mana yang sudah
terkena HIV. Gitu. Lanjut. HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih atau limfosit sehingga kekebalan tubuhnya menurun. Nah, ini memiliki kemampuan untuk mengcopy cetak sehingga virus bertambah banyak dalam tubuh. Nah, yang hebat dari HIV itu gambarnya seperti ini ya. Yang hebat dari HIV dia bisa masuk ke dalam inti sel. Nah, ini yang menjadikan susah untuk dilawan. HIV, seorang dapat menularkan HIV sepanjang hidupnya. Jadi dia akan berlangsung tahunan, ya. Masuk virus, jadi ada masa jendela istilahnya, masa di mana dia akan menginvasi ke dalam tubuh, ini kurang lebih 3 bulan. Lalu 5-10 tahun orangnya nggak kelihatan apa-apa nih. Sehat-sehat seperti biasa aja gitu ya, nampak sehat. Nah, setelah 5-10 tahun baru dia akan timbul gejala. Gejalanya apa aja? Gejalanya demam, selera makan menurun, diare, berat badan turun drastis. Jadi kalau dilihat gejalanya ini sama-sama aja gitu. Mirip-mirip aja sama gejala-gejala orang sakit biasa gitu ya. Namun dia akan menjadi berat jika ada infeksi sekunder yang menginvasi. Kan tadi yang diserang adalah daya tahan tubuhnya. Sehingga ibaratkan kalau di satu negara tentaranya kolab, nah bisa dibayangkan kejahatan tentu bisa menjadi raja di negara itu. Nah ini yang penyakit-penyakit yang tadinya ringan, yang tadinya bisa dilawan oleh tubuh sendiri, itu bisa menjadi manifest. Ya, nah ini biasanya yang manifest adalah penyakit-penyakit yang mengenai organnya, seperti radang paru-paru. Jadi kalau paru-parunya yang kena diserang, misalkan TB, nah radang paru-parunya jadi hebat. Ya, penyakit paru-paru biasa, ISPA yang tadinya awalnya biasa saja karena dia tidak punya daya tahan tubuh, dia akan bisa manifest. Ya, saluran cerna, diare, yang daerah tadinya biasa-biasa saja, ini bisa jadi masif. Ya, lalu kanker kulit, radang karena jamur dan TB. Ya, ini juga waktunya cukup panjang, sekitar 2 tahun. Nah ini kalau dibiarkan tentunya tadi penyakit-penyakit yang ringan menjadi berat, tentunya badan tidak bisa ngelawan, akhirnya ujung-ujungnya kematian. Iya, karena gitu. Infeksi sekunder ya. Karena infeksi sekunder, HIV-nya tidak mematikan. Ya. Tetapi kalau orang tidak punya daya tahan tubuh, pasti akan masuk nih. Karena manusia itu kan tidak tinggal sendiri. Kecuali ini orang HIV masuk di dalam ruang isolasi seumur hidup. Nah, mungkin dia nggak akan terkena. Tapi itu pun masih bisa. Karena spora lewat AC dan segala macam itu bisa masuk. Sehingga ini bisa mengakibatkan kegawatan bagi si penderita. Nah, orang HIV kita sebut selalu biasanya dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Oh. Ya. ODA. Ya, lanjut. Siap. Nah, ini gejala klinisnya. Gejala klinisnya tentu seperti tadi saya bilang bahwa HIV itu yang diserang adalah daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya sih tanda-tanda khas juga nggak ada. Gitu ya. Kalau di sini mungkin hanya beberapa yang memandu kita agar bisa kita menggolongkan secara klinis gitu ya, stadium klinis. Ya, misalkan berat badan. Nah, kalau di stadium 1 asimptomatik. Jadi belum ada penurunan berat badan, biasa-biasa aja. Nah, stadium 2 mulai turun berat badan sekitar 5-10%. Di stadium 3 mulai penyakit sedang, biasanya penurunan berat badannya lebih drastis, di atas 10%. Dan yang stadium 4 biasanya sindroma wasting HIV, jadi turunnya sangat drastis dan akan jadi kurus kering, gitu ya. Nah, gejalanya, nah kalau stadium 1 tidak ada gejala, ya.
Hanya biasanya kalau dirawat pun ada adenopati dan lainnya gitu ya. Kalau di stadium 2 biasanya ada luka-luka sekitar bibir. Ada ruam kulit yang gatal ya, seboroik gitu, jadi kayak luka benanah gitu ya, yang juga nggak sembuh-sembuh. Herpes zoster dalam 5 tahun terakhir itu pun juga kalau tertular, ispa berulang, dan ulkus di mulut yang berulang. Jadi sering sariawan gitu ya. Jadi yang sering sariawan coba perhatikan, hati-hati ya. Nah, untuk yang stadium 3 sendiri, ya itu kalau ada kandidiasis oral itu atau vaginal, ini dia tidak merespon terhadap penyakit-penyakit itu tersebut. Oral hair leukoplakia, jadi ada bercak putih, banyak bercak putih di dalam mulut, diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya, jadi tiba-tiba diare, tiba-tiba demam gitu. Karena tadi virus atau bakteri yang biasa-biasa saja bisa menginvasif karena tidak ada fungsi pertahanan tubuhnya teh, gitu ya. Nah, apalagi kalau kena penyakit yang berat, TB paru, TB limfa, terus gingivitis periodontitis, itu juga manifestnya pasti akan berat. Nah, untuk di stadium 4 biasanya akan menjadi sangat berat dan ini cenderung mengakibatkan orang tidak bisa beraktivitas ya. Jadi TB ekstra paru, abses otak, meningitis, meningokokus, ensefalitis, HIV dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat berat. Ini dari gejala penyakitnya. Jadi dari ketahanan tubuh yang turun tadi, semua penyakit yang bentuknya apapun ini akan manifest. Gitu. Ngerinya di situ. Ya. Jadi kalau orang-orang biasanya kalau kena influenza ya udah pilek-pilek sebentar selesai gitu ya, karena daya tahan tubuh yang melawan. Ya. Atau kena bakteri, karena sebenarnya penyakit kita itu 50% adalah self-limiting disease. Jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Makanya nggak dikit-dikit sakit kasih antibiotik, sakit antibiotik ya. Itu sebenarnya nggak terlalu perlu. Namun kalau yang kena infeksi HIV bisa dibayangkan. Ketahanan tubuhnya tidak ada sama sekali teh. Ringkih gitu ya. Jadi ini sangat-sangat ringkih. Gitu. Apalagi makin jauh, makin lama ini pasti akan mengakibatkan hal yang berat. Lanjut. Nah, ya. Nah, HIV ini bisa ditularkan dari mana? Ya, dari yang tentunya ada penderitanya, penderita awal. Nah, ini bisa ditularkan kepada orang lain melalui hubungan seks yang beresiko, ya. Lalu melalui darah dan dari ibu ke bayi. Kalau saya sering bilang bahwa HIV ini adalah golongan virus yang sopan, ya. Kenapa sopan? Bisa dilihat nih. Penyebabnya adalah hubungan seks yang beresiko. Ya. Lalu darah, transfusi darah, jarum suntik yang tercemar dari ibu ke bayi kehamilan. Kenapa saya bilang sopan? Bayangkan, hubungan seks kalau nggak sama-sama suka, pasti nggak terjadi, ya kan? Yang satu nggak buka, dua-duanya nggak buka celana nggak jadi. Nah, kalau cuma satu yang buka celana pasti nggak jadi. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi sopan. Nah, sopannya seperti apa? Misalnya kalau kita bertamu istilahnya ketok pintu dulu. Assalamualaikum. Nah, dibukain baru dia bisa masuk. Kalau nggak dibukain tutup gitu ya nggak jadi. Ya. Nah, juga dengan darah. Ya. Transfusi darah saat ini alhamdulillah PMI kita sudah melakukan screening HIV setiap kali darah ada yang melakukan donor. Ya, yang kedua jarum suntik yang tercemar. Ini sudah menjadi SOP di layanan kesehatan kita, di mana jarum suntik digunakan sekali, ya, sekali buang, sekali pakai buang. Jadi tentunya kalau dia tidak tukeran jarum suntik, biasanya pada
pengguna narkoba suntik, ini juga tidak akan terjadi. Jadi cocok nggak kalau saya bilang virus HIV adalah virus yang sopan? Cocok ya Teh ya? Iya, cocok. Nah, karena memang minta izin dulu masuknya, gitu. Juga dari ibu ke bayi, gitu. Mau punya bayi berarti ibunya kan assalamualaikum dulu tuh pasti. Ya, lanjut. Jadi Pak, apakah ODA ini itu sebenarnya boleh menikah nggak ya Pak? Karena kan penularannya juga memang ada hubungan seks. Jadi ODA Ya. itu boleh menikah nggak sih Pak? Gitu. Ini jawaban selanjutnya nih. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Sebenarnya bisa saja, ya. Dan tidak ada larangan bagi ODA untuk menikah. Tapi dengan syarat, gitu ya. Kita paparkan dulu ini ya. HIV ditularkan dari orang yang terinfeksi HIV kepada orang sehat. Itu prinsipnya. Yang pertama memang dulu dari binatang, terus kepada orang. Nah, orang sekarang sudah terjadi penularan dari orang ke orang HIV ya. Jadi dari orang yang terinfeksi HIV kepada orang sehat. Melalui apa saja tadi? Hubungan seks, pertukaran jarum suntik, transfusi darah, dan persalinan. Nah, ini perlu dipahami kenapa. Jadi kita jangan berpikir ada orang HIV terus kita takut deket. Nggak ada hubungannya. Situ buka celana nggak? Kan enggak. Situ tukar-tukaran jarum suntik nggak? Enggak. Jadi tidak akan ada penularan. Gitu. Ya, jadi kalau sudah disetujui, tok-tok, assalamualaikum, dibuka. Waalaikumsalam. Nah, itu yang bahaya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut, diklik. Terus, oke. Nah, virus HIV itu terdapat di mana saja? Satu, di dalam darah, di dalam cairan sperma, di cairan vagina, di air susu ibu. Nah, ini bisa dibayangkan nih, darah, cairan sperma, cairan vagina, sama air susu ibu. Sehingga kalau tidak terpapar ini, tentunya tidak ada penularan. Ya, lanjut lagi, ini juga sangat penting. Nah ini, itu dibuktikan dengan beberapa penelitian, di mana di dalam darah itu tinggi sekali kadar virusnya. Jadi bisa sampai 18.000. Ya. Di dalam semen atau cairan sperma itu ada 11.000. Nah, di cairan vagina ada 7.000. Di cairan amnion makanya bisa tertular kepada bayi itu ada 4.000. Ya. Sedangkan di salipa itu untung kalau ada satu aja udah untung gitu. Ya, karena biasanya dia gampang benar mati. Ringkih banget ini virus. Gitu. Jadi kalau melihat ini, kira-kira mudah nggak terjadi penularan? Nggak mudah sebenarnya. Yang pertama tadi, harus ada faktor yang bisa dia menularkan. Ini dia, darah, semen, cairan, atau amnion. Harus ini yang bisa masuk ke dalam tubuh orang yang sehat tadi. Lanjut. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Ya, jadi takut nanti. Ya. HIV tidak ditularkan melalui makan bersama, tukar-tukaran sendok kagak, aman. Jabat tangan. Berdua, gitu. Nah, sepiring berdua, nggak ada masalah. Ya. Berjabat tangan nggak ada masalah. Berenang, ada orang HIV berenang di situ, udah pada naik semua gitu, nggak percuma, nggak ada apa-apa, ya, karena tadi, ya, apalagi kalau di kolam renang kan ada kaporit, ya itu langsung mati itu virusnya, ya, meskipun dia kencing di situ, di air kencing juga nggak ada, ya, yang ngeluarin semen di kolam renang siapa, kagak ada juga. Kalau ada darah orang pasti udah lari. Iya. Ya, mungkin ada buaya kali di situ gitu. Ya. Berpelukan? Enggak, tidak menularkan. Berciuman? Tidak menularkan. Pak, kalau digigit nyamuk gimana? Nyamuk enggak juga tidak menularkan. Ya, terus yang atas itu apa ya? Hidup serumah dengan orang HIV, enggak usah takut. Ya, kecuali tadi pegang kuncinya.
ketok-ketok dibuka gitu ya. Nah, lanjut. Itu kloset juga tidak ya. Jadi HIV ini dapat dicegah teh. Ya. Caranya berperilaku seks yang aman. Ya. Ya udah kalau aturannya di Islam setia pada pasangan. Ya itu udah kunci pertama gitu ya, udah sangat bagus. Kewaspadaan standar pada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan nih yang kadang-kala dia cepat-cepat buru-buru mau nolong orang, terus pakai jarum suntik, ternyata yang disuntik orang HIV, terus dia ketusuk. Itu. Ini ada protapnya nanti, itu ada prosedur Universal pencegahannya. precaution ya. Ya, ada precautionnya ya. Screening donor darah. Dulu, ya kalau sekarang setahu saya PMI sudah memasukkan standar pemeriksaan darah dari donor. Jadi kalau donornya punya HIV, itu pasti nanti darahnya akan dimusnahkan dan yang mendonor itu akan diberikan informasi. Gitu. Yang bersangkutan, Anda darahnya ada penyakit menular nih. Biasanya bukan cuma HIV teh. Hepatitis B juga masuk, hepatitis C juga masuk. Ya. Terus dapat dicegah dengan program pencegahan penularan dari HIV dari ibu ke anak. Jadi kalau ibunya HIV, anaknya akan jadi HIV karena tadi ada cairan aman. Enggak. Ada program pencegahannya. Gitu, ya. Jadi sekarang udah sangat maju program pengendalian HIV di dunia, di Indonesia sudah sangat maju. Apalagi BKKI Bandung juga memang ada program kerja untuk screening TB dan HIV ya Pak ya? Betul. Itu yang salah satu yang penting yang kita ambil di kegiatan kita. Jadi kita melakukan hal ini untuk membantu pemerintah untuk penemuan kasus. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaannya tadi. Apakah HIV/AIDS dapat disembuhkan? Jawabannya sembuh total belum. Ya. Kenapa? Virus HIV tadi pinter ngumpet dia. Dia kalau udah masuk ke dalam tubuh, dia akan banyak di cairan tubuh, tapi dia akan ada sebagian yang ngumpet di dalam inti sel. Ya, di dalam inti sel. Yang di dalam darah pakai obat ARV total sembuh. Ya, mati dia pakai ARV. ARV sudah sangat luar biasa. Tapi yang di dalam inti sel ini belum sampai saat ini belum bisa dicapai oleh ARV tersebut. Ya. Namun ini juga tidak mudah keluar. Artinya kalau di dalam darah itu kadar obatnya terus ada gitu, yang di dalam inti sel ini nggak akan keluar. Begitu keluar dia mati. Begitu keluar dia mati. Ya, dibunuh sama ARV yang ada di cairan darah. Namun yang di dalam inti sel itu tetap ada. Gitu, makanya dia tidak bisa disembuhkan. Makanya dari hal itu, oleh sebab itu, teman-teman kita ODA tadi harus minum ARV seumur hidup. Ya, sekarang sudah sangat luar biasa pengobatannya. Cukup 1 tablet sehari, ya, itu akan melindungi si ODA tersebut untuk 24 jam. Ya, makanya dia harus minum obat terus selama hidupnya dan harus minum terus. Ya, ini contoh kasus, ya, orang yang sudah AIDS. Ini kalau nggak ditemukan mungkin nggak selamat, gitu. Tapi dia setelah ditemukan itu Maret tahun 2003, ya, di Januari 2004, berapa bulan tuh ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan ya, 9 bulan, 10 bulan. Dia udah gemuk, udah kembali sehat. Ya, di dalam darahnya virus HIV-nya mungkin udah nggak ada. Ya, karena dia minum obat terus, dia bisa kembali gemuk, bisa kembali sehat. Ya. Nah, artinya sembuhnya di sini adalah terkontrol gitu ya. Lanjut.
Ini obat yang membantu teh. Ini ARV, antiretroviral. Obat yang menekan jumlah virus di dalam darah, bahkan bisa sampai 0 di darah. Ya, diberikan kepada ODA apabila sudah memenuhi syarat minum obat. Ya, tentunya pemeriksaan klinis dan laboratorium. Kebijakan pemerintah kita begitu terdiagnosa, tegak diagnosa HIV, dia langsung diberikan, nggak pakai lama, gitu. Ya. Dan obatnya gratis, dibiayai oleh pemerintah. Berapa lama? Seumur hidup. Ya. Diminum secara teratur, tepat waktu, dan seumur hidup. Ya. Disediakan pemerintah gratis di rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Dulu minumnya perintilan banyak, sekali minum sekepalan tangan gitu, ya, karena beberapa macam. Tapi sekarang obat yang sedemikian banyak sudah diringkaskan menjadi 1 butir aja. Ya. Jadi minumnya setiap hari 1. Kalau saya selalu bilangnya itu bukan obat sebenarnya, bukan ARV, tapi itu vitamin cantik. Kenapa vitamin cantik? Karena tadi bisa dilihat gambarnya, waktu dia tidak minum obat kurus kering jelek. Gitu. Kalau itu di perempuan bisa dibayangkan udah kayak nenek-nenek peot gitu ya. Tapi kalau dia udah minum obat tadi, dia kan seger lagi. Gitu ya. Makanya saya selalu bilang itu vitamin cantik. Tolong kalau punya rekan atau teman atau saudara, ingatkan untuk minum obat. Jadi justru dijauhi, bukan. Didukung ya dok ya? Ya harus didukung. Diingatkan ya, minum obat. Karena sebenarnya ini bisa disembuhkan seperti itu kondisinya, gitu. Ya, kalau dia dijauhin, justru dia akan mengakibatkan biasanya dia akan menjadi tersiksa. Buat apa saya minum obat? Gitu, ya, sehingga dia akan jatuh kepada kondisi yang makin parah. Lanjut. Nih, kalau Bapak Ibu lihat, ini Cak Gareng Oda yang berhasil jalan kaki keliling Indonesia. Ada yang lebih sehat dari dia? Di sini jalan kaki keliling Indonesia. Nah, jika positif HIV, segera mulai ARV agar tetap sehat dan produktif. Dia bisa keliling Indonesia jalan kaki. Biar kuat. Ya, jadi jangan dikira orang Oda yang minum obat ini nanti udah kena Oda udahlah habis kalian. Enggak, sama sekali enggak, itu salah. Ya, Cak Gareng ini menunjukkan bahwa Oda bisa eksis dengan dia minum ARV. Dan ini nggak usah ditakutin. Ya, lanjut. Oh ya, saya kira segitu materi yang saya sampaikan. Jadi untuk stigma-stigma negatif kalau orang dengan HIV itu sebenarnya harus dijauhi, itu salah ya Pak ya? Iya. Justru harus kita dukung ya. Benar, ODA itu harus kita dukung. Ya, jumlahnya sebenarnya nggak banyak. Di Indonesia itu estimasinya sekitar 450 ribuan orang dengan HIV/AIDS. Ya, itu kalau dibandingkan jumlah penduduk juga sangat sedikit. Ya. Namun ya tadi kalau kita dapat orang yang HIV ketemu orang yang HIV, motivasi terus agar dia tetap mau minum obat. Bosan emang, iya tapi ya itulah. Vitamin cantik ya. Iya vitamin cantik. Istilahnya begini, orang kalau udah kakinya patah, kan harus pakai penopang. Nggak mungkin dia nggak pakai penopang. Entah dia berupa kaki palsu, entah dia berupa truk gitu ya. Untuk bisa jalan seumur hidup dia harus pakai itu. Ya. Tapi bahaya yang enggak. Ya. Silakan Teh. Nah, Sobat Q, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Satu, silakan. Perkenalkan nama. Silakan maju Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya nih Pak, misalkan ada seorang yang terkena HIV, terus dia itu
taruhlah lagi ngupas buah, Mm-mm. si tangannya itu terluka, Mm-mm. nah darahnya itu nggak sengaja netes ke buahnya, terus ada Mm-mm. di yang makannya banyakan gitu, apakah itu bisa tertular nggak Mm. sama orang yang sehat itu apabila kemakan buah-buahannya itu yang ketetesan darahnya gitu. Makasih. Ya. Baik. Di langsung jawab atau Baik, gini? boleh. Terima kasih Pak Cucu, pertanyaannya bagus banget. Ya, kalau ada orang HIV motong buah kebetulan berdarah. Yang pertama, orang HIV tersebut udah minum obat apa belum? Kalau misalnya Ya. belum nih. Seandainya belum, berarti belum ketahuan. Gitu. Udah ketahuan HIV belum nih? Oh iya. Ya kan? Kalau belum ketahuan HIV, ya kita juga ya sekarang etis nggak sih buah ketetesan darah terus kita kasih kepada orang lain, ya. Yang pertama permasalahan penyakit infeksi yang melalui darah bukan cuma HIV, ya. Ada juga hepatitis, ya. Ada juga kelainan darah yang lain yang bisa menularkan. Terus kalau darah udah netes ke buah, tega amat kalau masih dikasih gitu. Ya kan Pak Cucu ya? Ya harusnya dibuang. Nah itu harus menjadi prosedur yang bagus. Menular, tadi HIV di alam terbuka sebenarnya dia virusnya mati. Ya. Terus nggak mungkin juga itu buah ada darahnya terus dikasihin. Taruhlah yang ngasihin nggak kelihatan. Tapi yang makan kan akan ngelihat juga. Gitu. Jadi itu harusnya dihindari. Ya karena penularan penyakit bisa macam-macam. Ya. Itu Pak Cucu. Ya, jadi tadi kalau dia sudah berobat, ya itu resikonya pun kecil karena kemungkinan di dalam darahnya juga sudah nol. Apalagi kalau pengobatannya sudah di atas 3 bulan, di mana dalam kontrol pemeriksaan indikator-indikator tertentu seperti viral load-nya, gitu ya, sudah turun habis, gitu ya, ditandai juga dengan daya ketahanan tubuhnya juga sudah mulai meningkat. Biasanya di dalam darahnya sudah nol, itu udah aman. Tapi ya tadi, ya masa darah dikasihin ke orang, emang Dracula. Gitu, Pak Cici ya. Berarti pas kalau misalnya kena darah, terus kena cuci tangan gitu, sebenarnya berarti udah hilang ya dok ya Iya, virusnya? iya. Berarti aman ya Pak Cucu? Aman, Pak Cucu. Ya buahnya jangan disediain kalau kena darah. Oke. Iya, iya. Iya. Ya, intinya itu kita sama-sama waspada ya, artinya semua darah itu sumber penularan penyakit bukan hanya HIV, ingat. Ya, ada penyakit-penyakit lain yang juga cukup berbahaya, hepatitis jauh lebih berbahaya lagi. Angka kejadiannya jauh lebih tinggi. Ada sekitar 3 sampai 5%. 7% untuk hepatitis B. Hepatitis C 1%. Ya. Tapi itu semata-mata tadi, kalau darah itu sudah kena keluar, biasanya dia tidak akan eksis tuh virus di dalam darah yang ada di luar. Ada lagi? Baik Sobat Q, ada yang mau bertanya lagi? Yang ragu-ragu? Silakan, Oke, Dr. Ardina. Silakan dok, berdiri dan perkenalkan diri. Terima kasih. Ini Pak yang ingin saya tanyakan tentang seorang penderita HIV yang berobat ke dokter gigi, Pak. Jadi itu kan salah satu isu yang kadang itu alasan seseorang takut melakukan scaling, Pak. Karena scaling itu kan biasanya banyak mengeluarkan darah ya, Pak ya. Itu kan harusnya jadi salah satu kewaspadaan kalau saja ya kan HIV ini bukan penyakit kalangan jelata saja menurut saya. Justru menengah ke atas juga banyak dan mungkin tidak semua memiliki sikap yang baik, yaitu meminum obat ARV itu tadi, Pak. Nah, ini kalau saja yang bersangkutan melakukan scaling nih, Pak, terjadi perdarahan. Itu tuh bagi dokter giginya, andai kata dia tidak, kan kebanyakan dokter gigi itu menggunakan kacamata ya. Tapi kalau kebetulan dokter giginya tidak menggunakan kacamata tuh Pak, terus muncrat ke ini Pak, mukosa mata orbita Pak, itu bagi dokter giginya seperti apa? Kemudian
pasien dokter gigi itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau yang banyak kan mungkin setelah scaling ini, kalau alat-alat gigi kan hanya di sterilisasinya itu kan mungkin tidak seperti alat-alat kalau dokter umum ya Pak ya. Jadi kita kan buka satu pack itu nanti di steril, masih ada lagi pack-packan yang lain. Tapi kalau alat scaling itu kan sepengetahuan saya cuman mungkin direndam atau dikasih alkohol untuk kemudian pasien berikutnya. Nah, yang seperti itu resikonya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Radina. Yang pertama, resiko penularan HIV pada tenaga medis tetap ada. Ya, tadi seperti proses, ini bukan hanya dokter gigi, mungkin juga dokter bedah. Ya, tetap ada resikonya, makanya ada prosedur sebenarnya pada dokter-dokter yang berpraktek harus melakukan PPI, ya, pengawasan penyakit infeksi. Jadi penularan melalui infeksi ini harus benar-benar dikuasai. Itu jangan mentang-mentang, wah scaling mah gampang, tuh begini-begini aja. Dia nggak belajar ilmu. Tetap dia harus mempelajari itu. Karena resikonya tetap ada buat tenaga medis. Terus yang kedua, kalaupun ternyata dia terkena, ya, terus menyadari bahwa, wah ini saya ada beresiko. Atau tersusuk jarum suntik aja misal. Jarum suntik yang habis kita suntikan kepada pasien, nggak sengaja ketusuk sama kita. Ya. Di rumah sakit itu sering. Saya waktu berpraktek juga dulu sering. Ya. Ini ada prosedur yang namanya pencegahan HIV yang untuk tenaga medis. Itu ada profilaksisnya. Ya, ada aturannya. Ya. Berapa saat harus minum obatnya sampai dia dinyatakan aman. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau ikuti prosedur yang standar, pasti aman. Gitu. Lalu bagaimana dengan sterilisasi alatnya tadi? Ya, sterilisasi. Nah tadi saya bilang virus HIV ini gampang mati di luar tubuh. Ya, makanya di saliva pun yang ada di dalam tubuh aja di air liur cuma satu. Gitu. Itu juga kalau ketemu. Kalau banyak pasti ditulisnya 1 sampai dengan berapa. Ini 1 juga kalau ketemu. Jadi sangat baik. Jadi itu sangat mudah mati. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Petugas medis tentunya dia harus menjaga diri dari pengendalian infeksi, juga harus menjaga peralatannya agar tidak menginfeksi orang lain. Itu aturannya secara etik kedokteran pun ada, etik praktek pun ada. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, ya dokternya bisa dituntut, gitu. Memberikan pelayanan yang tidak aman, gitu, ya. Jadi pintar-pintar juga milih dokter nih teh, ya. Jangan dokter yang, wah ini udah kagak pernah mandi, kayaknya ini orang yang nggak pernah mandi, alatnya nggak pernah mandi, gitu. Nah ini yang bahaya, resikonya jadi tinggi. Gitu ya dok ya? Ya. Ada lagi yang lain? Monggo. Ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, beberapa waktu lalu saya pernah mendapatkan entah berita hoax atau memang kejadian apa adanya. Jadi kita diperingatkan untuk hati-hati terhadap tusuk gigi yang ada di tempat makan. Karena ya siapa tahu ada orang iseng yang tusuknya di gigi dibalikin lagi. Karena kadang kan ketika kita membersihkan gigi menggunakan tusuk gigi itu bisa berdarah kan, bisa berdarah. Nah, ada kabar katanya harus hati-hati untuk hal tersebut. Nah, yang kedua tentang ARV ini, apakah ARV yang dikonsumsi jika tidak rutin dapat menyebabkan resisten terhadap obat tersebut? Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Triadi. Ya, pertanyaannya bagus benar nih. Makanya ini banyakin kumpulin pertanyaan yang banyak, tanyain aja ya. Yang pertama terkait penggunaan tusuk gigi. Ya, sekarang kita juga harus hati-hati pastilah. Kalau udah tusuk gigi udah bekas gitu mau dipakai, tuh kayaknya geli juga ya. Apalagi kalau kelihatan tusuk giginya udah nggak putih bersih, ada bercak-bercak darah, ya jangan dipakai lah. Kalau perlu satu tempatnya dibuang gitu ya. Ingetin. Artinya kita juga harus berhati-hati, jangan asal goblek istilahnya kalau orang
Kalau orang Jakarta tuh jangan asal goblek, apa aja pokoknya dipakai gitu teh, jangan ya. Kan itu menjijikan juga. Jadi itu kita harus hati-hati ya. Terus yang kedua tadi terkait ARV tidak minum setiap ARV. hari, apakah resisten? Ya, ARV kalau tidak minum setiap hari, resiko resistensi sangat tinggi. Ya. Jadi ARV yang lama-lama nih resistensinya udah tinggi. Gitu. Karena itu tadi minumnya seingat-ingatnya. Yang lebih parah lagi kalau pas lagi ingat minum, kalau lagi nggak ingat ya udah gitu. Ya itu yang perlu dukungan ya terhadap penderita HIV yang sedang minum ARV. Ya ingatkan kalau perlu atur jamnya. Saya waktu di Subdit HIV saya punya teman-teman ODA, mereka biasanya punya aktif dalam satu kegiatan bersamaan. Itu waktu itu kebetulan 5 orang tuh ngadep ke saya, 3-nya HIV, gitu ya. 3-nya HIV. Pas kebetulan pertemuan jam 8 pagi, jadwal minum obat mereka jam 9. Saya tahunya kenapa? Pas jam 9 tuh alarm bunyi semua tuh 3-3-nya. Alarm apaan tuh? Biasa ada waktunya, gitu. Jadi mereka memang mengatur jam untuk minum obat dengan alarmnya. Sekarang beruntung sebenarnya kita sudah ada HP ya yang bisa ngatur alarmnya di dalamnya. Bahkan di program itu rencananya kita juga membuat sistem pengingat untuk para ODA kita agar selalu minum obat. Ya, resistensi bisa terjadi kalau kita tidak tertib melakukan pengobatan. Virus itu paling pintar bermutasi. Ya, itu paling pintar virus itu bermutasi. Makanya vaksin kita, seperti vaksin influenza, itu sebenarnya setiap tahun ini agak menyimpang nih Teh. Makanya setiap tahun harus disuntik. Sebenarnya salah satunya WHO itu mempelajari jenis virus influenza yang tahun depan kira-kira apa nih virusnya, gitu. Ditandai dengan setiap tahun kita mengumpulkan itu, gitu, sehingga mempelajari. Nah keluarlah untuk yang jenis tahun depan. Jadi teman-teman, sayangnya di HIV belum ada vaksinnya. Nah kalau udah ada vaksinnya kita akan bisa jauh lebih aman. Gitu. Tapi ya tadi penularan HIV tidak semudah penularan virus influenza. Ya. Ada lagi? Oh iya Pak, berkaitan dengan BKK juga kan ada vaksin meningitis untuk yang umroh. Nah untuk ODA yang mau umroh itu sebenarnya boleh nggak Pak untuk divaksin meningitis? Nah gini prinsipnya, orang yang sehat, yang punya daya tahan tubuh aja perlu vaksin meningitis. Apalagi ODA. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk ODA dilakukan vaksin meningitis. Justru dia sangat penting untuk dilakukan vaksin meningitis. Cuman waktunya aja kapan, gitu ya. Jangan sampai pas dia memang benar-benar kondisinya sangat lemah, ya itu vaksin. Ada aturannya. Jadi memang ada syarat tertentu harus fit ya dok ya. Tapi tetap harus divaksin. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dia dalam kondisi yang sangat lemah, terus tidak punya pertahanan tubuh, tidak divaksin, terus tertular meningitis. Ya udah langsung lebih cepat lagi meninggalnya. Gitu ya. Oke, sip. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi waktu sudah menunjukkan 30 menit. Ada yang mau bertanya lagi Sobat Q? Oh, boleh. Silakan Nurul. Yang punya rasa penasaran tanyain, jangan didiemin. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, di sini kan di antara kita ini kan ada teman-teman cleaning service ya Pak ya, dan ada juga para medis. Yang ingin saya tanyakan, kalaulah misalkan teman-teman cleaning service ini ada yang
lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, kemudian tertusuk jarum suntik misalkan. Terus apa yang harus dilakukan mereka? Langkah awal apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Pak. Ya, eh, yang pertama tentunya kewaspadaan dini harus dilakukan. Supaya jangan sampai ketusuk jarum bekas saja. Terus yang lebih awal lagi sebenarnya teman-teman yang menggunakan jarum suntik tadi kan ada prosedurnya untuk mengamankan. Pencegahan selalu jauh lebih baik daripada mengatasi, gitu ya. Pencegahannya jarum yang udah dipakai ditutup, dipatahkan, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang memang peruntukannya jarum suntik. Nah, jangan kotak yang udah digunakan terus biar irit dipakai lagi atau jangan. Ya, kalau udah penuh ya dibuang. Gitu. Jangan gunakan jarum sembarangan. Ya, jarum bekas sembarangan. Langsung prosesnya dilakukan. Ya. Karena ini sebenarnya memang ada penilaiannya teh. Di fasilitas kesehatan itu ada penilaiannya. Kalau itu ditemukan, nilainya bisa hancur, ya. Apalagi sekarang ada standar yang menjadi standar pelayanan kesehatan. Itu sangat ketat, ya. Terus kalau ketusuk, ya tadi ada di pelayanan kesehatan itu ada fasilitas pencegahannya, ya. Dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan profilaksis biasanya, pengobatan profilaksis. Ada aturannya, ya. Di mana bisa mendapatkan pengobatan profilaksis? Tentunya di rumah sakit yang ada layanan kesehatan terkait HIV. Gitu ya, benar. Jadi Lagi? mungkin untuk saat tertusuk, nah lalu mungkin rapid untuk screening HIV-nya mungkin dikerjakannya kapan ya Pak? Apakah habis ketusuk langsung di rapid atau Itu nggak akan ketangkep. enggak ya? Ya, boleh-boleh aja, langsung di rapid sih boleh-boleh aja. Tetapi biasanya kemungkinan dapatnya sangat kecil. Ya. Yang jelas, begitu ketusuk harus sepsis antisepsis dulu. Ya, jadi alkohol, betadin, keluarkan darahnya gitu ya. Prosedur PPI penanganan terhadap tertusuk jarum harus dilakukan secara detail, diikutin prosedurnya. Jadi prosedur itu tolong ditempel di ruang-ruang klinik kita, ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ketusuk jarum, lihat prosedur itu lakukan. Buat laporan, lalu biasanya kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang menangani itu. Oke, berarti tindakan pertamanya tetap aseptik dulu ya? Iya, betul. Siap. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Ya tentunya ada prosedur, kalau di kita kan nggak ada pengobatan profilaksis. Ya. Nanti lapor ke teman-teman medis di kita, nanti kita akan bikin rujukan pasti. Yang jelas tadi prosedur sepsisnya harus dilakukan dulu. Karena itu yang paling singkat kan. Ada lagi kah Sobat Q? Tidak ada. Baik, mungkin untuk penutupan Pak, langsung closing statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sobat Q, HIV ini adalah penyakit karena perilaku. Ya, perilaku. Jadi yang paling awal pencegahannya bisa dilihat di slide tadi bahwa perilaku kita jangan perilaku seks bebas gitu ya atau pengguna narkoba. Hindari itu. Terus yang kedua, virus HIV adalah virus yang sopan. Ya. Jadi kita juga nggak usah berlebihan menyikapinya. Karena tadi kalau nggak ada izin dia nggak akan nular. Gitu, kecuali kasus-kasus penularan di fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Ya. Dan tentunya itu ada prosedurnya. Dan yang ketiga, kalau ada kecelakaan teman kita atau saudara kita atau kerabat kita yang sudah terkena HIV, itu kita dampingi, ya, ajak mereka untuk
mencari kemungkinan yang sudah tertular dengan cara penularan yang tadi. Ya, kita ajak. Tentunya kalau mau ngajak itu kita nggak bisa apa dengan curiga dengan ini kan, tetapi kita harus pendekatan persuasif. Dan yang keempat, ajak teman kita yang sudah terkena tadi, jangan di stigma, justru didekati agar dia mau menjaga dirinya agar tetap sehat dengan minum ARV setiap hari, gitu. Ya, dan yang terakhir tentunya kita ada di layanan kesehatan yang mencegah orang sakit. Jadi mari kita lakukan ini bersama-sama agar keluarga kita ini tetap utuh semua. Ya, jangan takut, jangan malu. Kalau misalkan tadi, wah saya pernah ketusuk jarum dari teman kita yang HIV gitu. Jangan takut untuk komunikasi. Nanti kita akan lakukan tes untuk melakukan itu. Kalaupun ada resiko yang memang akan ada resiko tinggi, ya kita akan upayakan untuk melakukan pencegahan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita di hari dalam memperingati Hari HIV sedunia, agar semua kita terlindungi dari segala macam penyakit ataupun gangguan yang bisa melakukan kita untuk tidak produktif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya, selalu sehat, BKK kelas 1 Bandung. Kita beri aplaus dulu. Nah, Sobat Q, obrolan kita hari ini tentang HIV/AIDS semoga bermanfaat dan membuat Sobat Q lebih paham dan peduli dan memberikan dukungan terhadap orang-orang dengan HIV. Hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Nah, Yes. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun.